Pagi ini, kami memulai perjalanan dari Jalan Akses UI menuju Stasiun UI. Dengan menggunakan transportasi online, perjalanan menjadi lebih praktis dan nyaman. Cukup dengan beberapa klik di aplikasi, kendaraan segera datang menjemput kami. Cepat, mudah, dan pastinya menghemat waktu. Perjalanan singkat ini memberikan kesempatan untuk menikmati suasana Jalan Akses UI yang selalu ramai, dengan pepohonan rindang di kanan kiri jalan yang memberikan udara segar. Pengemudi transportasi online biasanya ramah dan profesional, membuat perjalanan semakin nyaman. Dalam beberapa menit, kami hampir sampai di tujuan. Dan akhirnya, kami tiba di Stasiun UI, siap melanjutkan perjalanan berikutnya. Menggunakan transportasi online memang pilihan terbaik untuk perjalanan praktis dan bebas ribet. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe untuk cerita seru lainnya. Akhirnya, kita sudah sampai di Stasiun UI. Sambil menunggu kereta datang, yuk kita eksplorasi pemandangan sekitar stasiun ini. Stasiun UI punya suasana yang unik, dikelilingi oleh pepohonan hijau yang memberikan udara segar dan ketenangan di tengah aktivitas stasiun yang ramai. Di sini, kita bisa melihat beragam aktivitas penumpang. Ada yang sibuk dengan gadget mereka, ada yang membaca buku, dan ada juga yang hanya duduk santai menikmati suasana. Sesekali, kereta melintas di depan kita, memberikan momen yang seru untuk dinikmati sambil menunggu kereta kita tiba. Menunggu kereta di Stasiun UI ternyata cukup menyenangkan, ya. Dengan pemandangan hijau dan suasana yang nyaman, waktu terasa berlalu begitu cepat. Yuk, siap-siap, kereta kita sudah hampir tiba.
Kereta rel listrik KRL melaju dengan kecepatan stabil, membawa ratusan penumpang yang berdesakan di dalamnya. Suasana di dalam gerbong terasa padat, dengan udara bercampur aroma parfum, keringat, dan wangi makanan ringan dari tas-tas penumpang. Setiap inci ruang digunakan, dari kursi yang penuh hingga area dekat pintu yang dipadati orang berdiri. Di salah satu sudut, seorang ibu berdiri sambil menggendong anak kecil yang mulai rewel. Wajahnya terlihat lelah, tapi ia mencoba tersenyum setiap kali anaknya menarik rambutnya. Di sebelahnya, seorang pria muda mengenakan earphone memandang layar ponsel, sesekali bergeser untuk memberikan ruang kepada penumpang yang baru naik. Pegangan gantung di atas kepala penuh dengan tangan-tangan penumpang yang bergelantungan. Beberapa penumpang saling bersandar tanpa sengaja, namun tak ada yang mengeluh, hanya saling melempar pandangan yang meminta maaf. Suara roda kereta yang berderit di atas rel bersaing dengan pengumuman stasiun berikutnya dari pengeras suara. Di dekat pintu, seorang petugas KRL memeriksa tiket sambil sesekali mengingatkan penumpang untuk tidak berhenti terlalu lama di depan pintu. Seorang remaja dengan ransel besar mencoba bergeser untuk memberi jalan, namun ranselnya justru menyenggol orang lain, membuatnya buru-buru meminta maaf. Di sela-sela hiruk-pikuk itu, beberapa penumpang tampak tertidur sambil berdiri, kepala mereka bergoyang seirama dengan gerakan kereta. Di sisi lain, sekelompok pekerja kantoran berbincang dengan suara pelan, sesekali tertawa kecil, berusaha mencairkan suasana yang sesak. Ketika kereta berhenti di stasiun berikutnya, pintu terbuka dan penumpang berdesakan keluar, sementara yang lain masuk seperti aliran air yang tak terhentikan. Dalam keheningan yang sibuk itu, setiap penumpang tetap menjalani rutinitasnya, menghadapi perjalanan di dalam KRL dengan sabar dan kebersamaan yang tak terucapkan. Stasiun Gondangdia sore itu tampak sibuk seperti biasa, dengan arus penumpang yang terus keluar dari pintu-pintu gerbang elektronik. Suara langkah kaki berpadu dengan pengumuman dari pengeras suara stasiun. Saat melangkah keluar menuju area tempat pemesanan angkutan online, kamu disambut dengan angin yang lembut meski udara terasa hangat. Beberapa penumpang lain terlihat sibuk memeriksa aplikasi di ponsel mereka, mencari pengemudi yang akan menjemput. Ada yang berdiri dengan ransel di punggung, beberapa tampak memegang koper, sementara yang lain asyik berbicara dengan orang di ujung telepon. Di dekat pintu keluar, seorang petugas keamanan stasiun membantu mengarahkan penumpang, memastikan semuanya berjalan lancar. Kamu berjalan melewati area parkir yang ramai, di mana deretan motor dan mobil pengemudi angkutan online menunggu dengan sabar. Setelah sampai di titik penjemputan, kamu membuka aplikasi dan memastikan detail perjalananmu. Di sekitarmu, suara klakson kendaraan terdengar bersahutan, dan lampu-lampu kendaraan mulai menyala seiring senja yang semakin meredup. Meskipun suasana cukup ramai, ada semacam keteraturan yang membuat semuanya terasa terkendali. Sebentar lagi, kendaraan yang kamu pesan akan tiba, dan perjalanan ke tujuan berikutnya pun akan dimulai. Perjalanan menuju stasiun Pasar Senen menggunakan ojek online dimulai dengan melangkah ke area jalan yang lebih sibuk, meskipun malam sudah mulai datang. Kamu melambaikan tangan ke pengemudi ojek online yang sudah tiba, mengenakan jaket berwarna khas biru dan helm yang terpasang rapat. Setelah memastikan kamu duduk dengan aman di belakang, pengemudi segera melaju. Suara mesin motor bersaing dengan riuhnya kendaraan yang berlalu lalang di jalan. Lampu jalan yang berpendar menciptakan kilau di aspal, sementara deretan toko dan warung makan terlihat mulai tutup, meninggalkan jalanan yang penuh dengan mobil, sepeda motor, dan beberapa pejalan kaki. Kendaraan besar seperti bus dan truk tampak merayap dengan pelan, memberikan kesempatan bagi ojek untuk menyalip dengan gesit di antara celah-celah sempit. Angin malam yang kering sedikit menyentuh wajahmu, tapi rasa hangat dari pengemudi yang berusaha menghindari macet memberikan sedikit kenyamanan. Beberapa kali motor berhenti di lampu merah, dan suasana jalanan semakin terasa padat ketika mendekati simpang-simpang besar. Setibanya di dekat stasiun Pasar Senen, suara keramaian mulai terdengar. Deru kereta yang melintas terdengar di kejauhan, bersamaan dengan lalu lalang orang yang berlalu lalang di sekitar area stasiun. Pengemudi ojek berusaha masuk ke dalam jalanan yang lebih sempit, memutar arah sedikit demi sedikit, sampai akhirnya sampai di pintu masuk utama stasiun. Kamu turun dengan cepat, berterima kasih kepada pengemudi, dan berjalan menuju pintu stasiun yang sudah mulai ramai oleh penumpang yang bersiap naik kereta. Stasiun Pasar Senen yang terkenal dengan hiruk-pikuknya kini siap menyambut kedatanganmu.
Setelah turun dari ojek online, kamu melangkah menuju pintu masuk stasiun Pasar Senen. Keramaian langsung terasa, suara percakapan, langkah kaki, dan deru kereta yang tiba mengisi udara. Di depan pintu, ada beberapa orang yang tampaknya sedang menunggu teman atau keluarga mereka, sementara beberapa lainnya terlihat sibuk dengan ponsel, mengecek jadwal atau mencari tahu gerbong yang akan mereka naiki. Mengikuti arus penumpang yang bergegas, kamu menuju ke mesin tiket otomatis untuk memeriksa jadwal dan memastikan perjalananmu. Di samping mesin, seorang petugas stasiun dengan seragam rapi memandu beberapa penumpang yang tampak bingung. Tidak jauh dari situ, papan digital besar menunjukkan jadwal keberangkatan kereta dengan informasi yang sangat jelas. Setelah mendapatkan tiket, kamu melangkah ke area tunggu. Di sana, beberapa orang sudah duduk di bangku sambil menunggu kereta, sebagian sibuk dengan ponsel atau membaca buku, sementara yang lain lebih memilih untuk berdiri sambil mengawasi layar informasi yang terus berubah. Suasana sedikit lebih tenang dibandingkan di luar, meskipun masih terasa sibuk. Ada yang berbicara dengan teman, ada juga yang tampak lelah setelah perjalanan jauh. Sekelompok pekerja berpakaian rapi sedang berbincang di dekat pintu peron, mungkin mereka baru saja pulang dari kantor. Tiba-tiba, suara pengumuman mengalun melalui pengeras suara, memberitahukan bahwa kereta tujuanmu akan segera tiba di peron 3. Dengan cepat, kamu berdiri, bersiap menuju pintu keluar peron yang ramai, menyusul penumpang lainnya. Di ujung peron, kereta datang dengan deru yang khas. Pintu-pintu kereta terbuka, dan kamu masuk bersama penumpang lainnya. Begitu di dalam, suara-suara perbincangan mulai terdengar lagi, dan kereta mulai bergerak perlahan meninggalkan stasiun Pasar Senen, membawa penumpang menuju tujuan masing-masing. Setiap perjalanan di kereta selalu memberi nuansa baru, meskipun rutenya sama. Kini, perjalananmu menuju tujuan berikutnya pun dimulai. Setelah tiba di stasiun Pasar Senen, kamu melangkah menuju ruang tunggu. Keramaian masih terasa di sekitar, meskipun suasana di dalam ruang tunggu sedikit lebih tenang. Ada beberapa penumpang yang duduk di kursi, sebagian sibuk dengan ponsel mereka, sementara yang lain tampak lelah, memejamkan mata sejenak setelah perjalanan panjang. Suara langkah kaki dan percakapan ringan terdengar di seluruh ruang tunggu. Di bagian samping, beberapa kios makanan dan minuman menawarkan berbagai pilihan untuk mengisi perut, dari kopi panas hingga camilan ringan. Beberapa penumpang mengambil kesempatan untuk membeli sesuatu, sementara yang lain lebih memilih duduk dengan tenang. Di depan, layar digital menampilkan jadwal keberangkatan kereta berikutnya, memberikan informasi yang jelas mengenai tujuan dan waktu keberangkatan. Terkadang, pengumuman dari pengeras suara terdengar mengingatkan penumpang untuk berhati-hati saat berada di sekitar peron, atau menginformasikan kereta yang sudah siap berangkat. Kamu memilih tempat duduk yang nyaman, meletakkan tas di samping dan mengatur posisi agar bisa lebih santai. Meskipun ruang tunggu ini tidak terlalu besar, suasananya cukup nyaman untuk bersantai sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Saat kamu melewati lorong menuju peron, suasana semakin terasa padat. Lorong yang biasanya cukup lebar kini penuh dengan penumpang yang bergerak cepat, sesekali berhenti sejenak untuk memeriksa jadwal atau mencari-cari tanda arah. Beberapa di antaranya terlihat sibuk dengan tas besar di tangan, mungkin mereka yang akan bepergian jauh untuk liburan panjang besok. Keramaian ini memang wajar, mengingat besok adalah hari libur panjang, dan banyak orang yang memanfaatkan kesempatan untuk pulang kampung atau berlibur. Beberapa kelompok keluarga tampak berjalan bersama, anak-anak yang ceria tampak berlari kecil, sementara orang dewasa lebih berhati-hati bergerak di tengah kerumunan. Suara langkah kaki yang beradu dengan lantai dan bisikan percakapan penumpang menciptakan hiruk-pikuk yang khas. Di sisi kiri dan kanan lorong, ada beberapa poster yang mempromosikan destinasi wisata, sementara di bagian atas, layar-layar digital menampilkan jadwal keberangkatan kereta dengan informasi yang terus berubah. Sesampainya di ujung lorong, kamu sudah dapat melihat peron yang penuh dengan penumpang. Pintu gerbong kereta yang terbuka menunjukkan hiruk-pikuk penumpang yang sudah bersiap-siap naik. Banyak orang yang terlihat membawa koper atau tas besar, terlihat seperti mereka siap menjalani perjalanan panjang. Kereta yang akan kamu naiki sudah mulai terisi penuh, namun masih ada beberapa tempat kosong, meskipun harus berebut untuk mendapatkannya. Keramaian yang ada di stasiun ini memberikan suasana yang berbeda, suasana penuh harapan dan kegembiraan akan liburan yang akan datang.
Kamu melangkah menuju gerbong yang sesuai dengan tiketmu, berusaha bergerak dengan cepat tapi tetap hati-hati agar tidak tertinggal. Ketika akhirnya duduk dan menyiapkan barang-barang, kamu merasakan antisipasi yang tinggi. Perjalananmu kini dimulai, bersama ribuan penumpang lainnya yang juga akan menikmati liburan panjang. Setelah duduk dengan nyaman di dalam kereta, kamu memandangi pemandangan yang mulai berubah seiring kereta bergerak. Di luar jendela, tampak pemandangan perkotaan yang semakin jauh, berganti dengan area yang lebih luas. Gedung-gedung tinggi perlahan digantikan dengan rumah-rumah dan kebun-kebun, memberikan rasa ketenangan yang kontras dengan keramaian yang baru saja kamu tinggalkan di stasiun. Perjalanan ini memang memberikan ketenangan dan keindahan yang sulit ditemukan dalam keseharian. Semoga setiap momen dalam perjalananmu selalu membawa kebahagiaan dan inspirasi baru. Jangan lupa untuk terus mengikuti cerita seru dan pengalaman lainnya. Jika kamu menikmati cerita ini, jangan ragu untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik berikutnya.